party started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya karena kalian semua sudah di channel YouTube kita MTS Ma'arif Sidomukti. Kayaknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bu Nisa dan saya Bu Rizke. Selama 2 hari ke depan kami akan menemani kalian dalam kegiatan Matsama Daring. Oke, biar kita lebih semangat dan kalian lebih kenal dengan kita kasih sesuatu yang bisa. Oke. Nanti kalau Bu Nisa bilang MTS Ma'arif Sidomukti, kalian bilang unggul dalam prestasi. Oke. MTS Ma'arif Sidomukti unggul dalam prestasi. Kok masih sepi ya Bu Nisa? Belum dah. Oke, diulangi lagi ya. MTS Ma'arif Sidomukti unggul dalam prestasi. Oke. Selanjutnya Matsama Daring. Oh iya, untuk siswa-siswa baru nih pasti belum paham sih. Apa sih Matsama itu? Matsama. Kalau Matsama itu kepanjangan dari Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Iya. Ta'aruf. Apa ta'aruf itu? Ta'aruf itu berasal dari bahasa Arab, artinya perkenalan. Jadi nanti kami akan mengenalkan kepada kalian tentang madrasah kita. Madrasah yang akan kalian tuju. Oke. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya Matsama itu kan dalam kegiatan Matsama anak-anak bisa berkumpul di sekolah, kenal sama teman baru, tahu guru-guru barunya, tahu sekolahnya kayak gimana, terus sarana prasarannya apa aja. Tapi karena sekarang kita harus daring, kenapa sih kita harus daring ini? Iya, karena sekarang kita dalam masa pandemi, gimana kita harus menjaga protokol kesehatan, harus social distancing, makanya kita mengadakan Matsama secara online. Iya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya Bu Rizka. Tapi jangan khawatir, meskipun kita nggak bisa langsung tatap muka, kami berdua tetap akan ngasih tahu kalian semua tentang madrasah ini.
Apa aja acaranya nanti dalam 1 hari ini Bu Oke, Nisa? nanti kita akan kenalin kalian kepala madrasahnya, terus guru-gurunya, terus ekstranya, terus perpusnya, Banyak. labnya, semua Banyak kayak ya pokoknya. yang Iya. harus dijelaskan nanti. Oke. Daripada membuang waktu, kita langsung aja kenal yang pertama sama Bapak kepala madrasah aja Kepala Kak ya. Madrasah, biar kalian lebih Oke. kenal, lebih sayang dengan sekolahan yang akan kalian tuju. Oke, tetap stay tune ya. Oke. Oke, kita ke Bapak kepala madrasah. Ikuti terus. Oke anak-anak, jadi nanti kita mau nunjukin kalian ruangan Bapak kepala madrasah. Jadi nanti kalau kalian ada perlu, nanti di situ ruangannya. Di ruangan itu selain ada kepala madrasah juga ada wakil kepala madrasah. Oke. Ada wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum, sarana prasarana dan hubungan masyarakat. Biar Oke. nggak penasaran, kita langsung masuk ke ruangan. Oke? Siap. Penting ya. Mau ketemu Bapak kepala madrasah? Ada, monggo di dalam. Oke. Ya, anak-anak kita mau ke ruangan Bapak kepala madrasah. Kita sapa dulu. Ini sih Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya Pak. Permisi. Oke anak-anak, sekarang kita sudah berada di ruangan kepala madrasah. Kepala madrasah kita Bapak Muhammad Nasib, sarjana ekonomi, magister manajemen. Mohon Pak mungkin disapa anak-anak. Halo, assalamualaikum anak-anak sekalian. Oke. Begini, anak-anak ini pengen mengerti tentang sejarah MTS Pak. Kebetulan mereka kan siswa baru, masih belum mengerti tentang segala tentang MTS Pak Sudamukti. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Oke. anak-anakku sekalian, bahwa sebenarnya MTS Maaf Sudamukti ini berdiri mulai tanggal 30 September 1966. Seperti apa yang dikatakan oleh Gus Dur dulu pernah ngomong bahwa memang madrasah ini didirikan oleh ulama. Istilahnya itu kiai kampung, seperti Kiai Isom, Kiai Bapak Walid dan lain sebagainya. Itu tanggal 30 September 1966. Nah, kemudian dalam perjalanannya ini pada saat itu namanya bukan MTS Maaf Sudamukti, tapi Madrasah Mu'alimin Mu'alimat yang dibawa naungan Lembaga Pendidikan NU Kabupaten Gresik. Nah, kemudian pada tahun 1972 ada Departemen Agama mengadakan ujian, dan pada saat itu pada tahun 1972 nama Madrasah Mu'alimin Mu'alimat itu berganti menjadi Madrasah Sanawiyah Ma'arif Sudamukti dan langsung di bawah naungan Departemen Agama. Nah, kemudian pada tahun 2005 dalam perjalanannya ini MTS Ma'arif Sudamukti ini menyandang status diakui. Ya, kemudian berkembang terus dalam perjalanannya, akhirnya pada tahun 2008 MTS Ma'arif Sudamukti ini sudah menyandang sebagai sebagai madrasah berstatus terakreditasi A. Dan alhamdulillah sampai sekarang MTS Ma'arif Sudamukti ini merupakan salah satu madrasah unggulan Kabupaten Gresik dan di tahun 2019 dinobatkan sebagai madrasah literasi. Nah, itulah secara singkat tentang perkembangan MTS Ma'arif Sudamukti. Iya. Terus Pak, program unggulan yang ada di MTS ini apa saja Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi saya memiliki 3 program kerja ya jangka panjang. Yang pertama itu 1, madrasah ini harus unggul, baik harus berprestasi secara akademis maupun non akademis.
Kemudian yang kedua, kita harus memberikan pelayanan pendidikan yang baik ya, kepada anak-anak, kepada lingkungan, kepada masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir adalah kita harus terus berinovasi ya, membangun jaringan atau network dengan dunia usaha dan dunia industri. Itulah yang mengilhami langkah kegiatan madrasah ini. Nah, nanti diharapkan ya, melalui kegiatan-kegiatan ekstra maupun kokurikuler, nanti diharapkan anak nanti muncul menjadi insan-insan yang bagus, insan-insan yang memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah dan memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, program unggulannya jelas. Yang pertama adalah Tanfidul Quran. Kemudian yang kedua adalah program pembinaan olimpiade, dan ini sudah dibuktikan dengan prestasi anetik kita. Kita sudah sering juara baik di tingkat kabupaten dan bahkan ada yang mewakili sampai ke tingkat provinsi, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mencapai level tingkat nasional. Nah, kemudian di samping itu kita juga fokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Jadi di situ ada sholat zuhur berjamaah, sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, kemudian dan ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang lainnya yang terintegrasi ya, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Ini Pak Nasib, mungkin anak-anak baru ini kan bertanya-tanya, kenapa sih matsama ini dilaksanakan secara daring? Mereka kan pengen ketemu sama teman-teman baru, langsung kenal sama gurunya, lingkungan sekolahnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, iya anak-anak tahu ya singkatan matsama ya. Nah, matsama itu adalah masa ta'aruf siswa madrasah, disingkat matsama ya. Kalau dulu namanya MOS. Nah, baik, karena kita di Kabupaten Gresik ini menurut Satuan Tugas COVID-19 bahwa Kabupaten Gresik ini merupakan salah satu wilayah zona merah ya. Menurut Satgas tadi ya, kebijakan untuk KBM secara tatap muka atau matsama tatap muka itu tidak diizinkan. Itu khusus untuk wilayah yang memiliki zona hijau, itu baru boleh bertemu. Nah, oleh karena itu pada tahun 2020 sampai 2021 ini, tahun pelajaran ini yang pertama kalinya matsama dilaksanakan secara daring, harus berpedoman pada protokoler kesehatan COVID-19. Itu yang melatar belakangi mengapa matsama dilakukan secara daring, karena tadi kita harus taat dan patuh pada kebijakan pemerintah. Karena kita ini masuk zona merah, maka tidak diizinkan untuk bertemu secara langsung. Seperti itu. Terima kasih Pak Nasib. Mungkin terakhir ini mungkin bisa memberi sambutan sedikit kata dan bisa membuka matsama ini. Ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Saya berharap ya, meskipun matsama ini dilakukan secara daring, saya berharap melalui video-video yang nanti akan ditampilkan, mulai dari sarana prasarananya, kemudian tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan sarana lain melalui video, saya berharap itu tidak mengurangi kecintaan kalian, ya, tidak mengurangi antusias kalian untuk lebih tahu lebih dalam dari yang ada di dalam MTS Parus Sitomukti. Ya, tetap ya dijaga kesehatannya, kemudian kalau keluar pakai masker, sering cuci tangan dengan air mengalir ya, kemudian pakai hand sanitizer dan tetap jaga jarak ya. Madrasah hebat bermartabat. Oke, barangkali silakan dibuka Pak. Ya, baik anak-anakku sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Begitu anak-anak, mungkin
cukup sekian perkenalan kita dengan Kepala Madrasah. Untuk Bapak Nasi, terima kasih atas Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. baik anak-anak, setelah perkenalan dengan Bapak Kepala Madrasah, kita lanjut perkenalan sama Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah. Yuk. Oke anak-anak, tadi kita udah kenalan sama Bapak Kepala Madrasah. Sekarang lanjut kita mau kenalan sama Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah. Oke. Kita kenalan sama Wakil Kepala Madrasah. Yang pertama, di bangku pertama kita akan ketemu dengan Bu Cici Ismailiyah. Beliau Wakil Kepala Madrasah bagian kurikulum dan mengajar IPS kelas 7 dan 9. Oke. Selanjutnya di bangku yang kedua ada Bapak Lukman Hakim. Bapak Lukman Hakim ini selain wakil bagian kesiswaan, beliau juga mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Oke, lanjut. next. Oke, selanjutnya kita kenalan sama Bapak Wakil Kepala Madrasah bagian sarana dan prasarana, yaitu Bapak Faisal. Beliau juga mengajar informatika kelas 9 ya Pak ya. Oke, selanjutnya Yang Wakil terakhir, Kepala Madrasah bagian hubungan masyarakat ada Pak Apang. Pak Apang juga mengajar PPKN kelas 7 dan kelas 8. Kayaknya sudah ya semua wakilnya. Ya anak, sekian di kantornya kepala sekolah ini. Kita mau lanjut dulu ke kantornya guru untuk kenalan dengan guru-guru yang lain. Oke, Oke. Terima kasih Bapak, Terima kasih Ibu, semua. atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak, sekarang kita sudah ada di kantor guru di gedung 1. Kita akan kenalkan kalian ke guru-gurunya. Oke, langsung saja Miss Lisa. Yang pertama kita kenalan sama siapa? Bisa. Pertama, bisa mau kenalin sama guru wali kelas 7U, ada Bu Lili. Beliau besok mengajar prakarya kelas 7. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya ada wali kelas 71, Bu Anita. Bu Anita besok ngajar IPA. Jadi besok selain itu juga besok kalau ada yang pinter IPA-nya, bisa olimpiadenya besok dibina sama Bu Anita juga. Selanjutnya ada wali kelas 72, Bu Lisa sendiri ya. Bu Lisa ini ngajar bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ya wali kelas 73 ada Pak Istofa. Pak Istofa besok ngajar bahasa daerah ya Pak ya. Beliau juga menjabat sebagai kaur keagamaan. Selanjutnya ada Pak Fazar. Pak Fazar, buka dulu maskernya Pak ya. Pak Fazar ini ngajar apa Pak? PJOK. PJOK. Wali kelas 74 ngajar PJOK juga sebagai komisaris yang membina. Oke, selanjutnya untuk kelas 8 saya kenalkan kelas 8U. Oh 8U dulu, kita loncat 8. Nanti aja 8U ya Bu ya. Sekarang kita ke 81 dulu. Ada Miss Umu Hani. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 8 dan kelas 9. Jadi nanti kalian ketemu Miss Hani 1 tahun lagi. Oke, say hello Mas Hani. Halo. Ya. Lanjut ke wali kelas 82 ada Bapak Humaydi Wahid. Beliau guru senior juga guru saya. Beliau mengajar akidah kelas 7. Oke, lanjut ke kelas 83. Wali kelasnya yang keren ada Pak Hari ya. Beliau mengajar bahasa Inggris untuk kelas berapa Bapak? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, maaf. Kelas berapa Bapak? Kelas 8. Kelas 8. Oke, lanjut ke kelas 84. Kita ketemu sama Pak Haji Azharul Rafiq. Wali kelas 84. Wali kelas 84. Beliau juga mengajar apa Pak? Al-Quran hadis. Al-Quran kelas 7 dan hadis. kelas Oke, 8. lanjut beri saya paling belakang. Farida. Dibuka Bu, mereka pengen tahu ya. Halo Nak, Ya, ngajar apa Bu Farida? saya ngajar bahasa Indonesia kelas 7. Oke. Dan nanti saya akan bertemu dengan kalian semua. Salam kenal. Oke, lanjut di depannya Bu Farida ada Bu Maslahah. Kaifa haluk?
Saya mau kalau bunga selatan. Alhamdulillah. Guru bahasa Mas Arab. Rafa ini guru bahasa Arab. Beliau mengajar kelas 7 aja Bu ya. Sama kelas 8 juga. Sama kelas 8. Lanjut ke wali kelas yang terpisah. Beliau ada Bu Mardiatul Bakria. Beliau wali kelas 8U dan mengajar matematika untuk kelas 8 gitu. Si halo dulu Bu. Oke, selanjutnya yang terakhir Bapak paling ganteng. Bapak Silakan bisa. Taufik. Bapak Taufik ini ngajar informatika kelas pinter, Pak. Kelas 7 dan kelas 8. Kelas sama kelas. Oke, sudah semua putih Saya saya. untuk saya ini sudah perkenalan gurunya. Sekarang Habis ini dulu. tapi kita makan dulu. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke ruang perpustakaan. Ada apa di perpustakaan? Ikuti kita. Oke, setelah ini kita mau lanjut ke perpustakaan MTS Maris Bangki. Dengar-dengar nih, perpustakaan kita itu banyak prestasinya, Bu Rizka. Nanti kita langsung tanya aja deh kayaknya. Selain banyak Mhm. prestasinya, koleksinya juga banyak banget, Oh. ribuan Bu Nisa. Woi, keren ya? Daripada penasaran, Mhm. kita langsung masuk ke perpustakaan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak, sekarang kita berada di ruang perpustakaan. Sekarang kita bertemu dengan Bu Nurjana. Silakan sapa Bu Nurjana, anak-anak. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Nurjana. Saya adalah Kepala Perpustakaan MTS Ma'arif Sidomukti. Anak-anak sekalian, perpustakaan ini adalah perpustakaan yang sangat dapat kita katakan sangat bagus. Karena kenapa? Dalam beberapa tahun ini, tahun 2017, kita mendapatkan juara 1 lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang diadakan oleh dinas, dan juga perpustakaan kita sudah terakreditasi A. Luar Iya. biasa ya. Dan juga tahun ini Bu ya, tahun 2019 kita juga mendapatkan juara dalam lomba Sekolah Inovasi dan Literasi yang mana diselenggarakan oleh Kemenak tingkat Jawa Timur. Kita mendapatkan juara The Best Performance. Oh, keren sekali Bu Nisa ya. Banget. Alhamdulillah. Bu Nur, ini Iya. saya lihat bukunya nih banyak banget. Boleh ceritakan sedikit mungkin koleksinya atau jumlahnya? Oke, jumlah buku di perpustakaan ini sangat banyak sekali, lebih dari 6.000 buku. Wow. Ya, lebih dari 6.000. lebih. Dan anak-anak bisa meminjam setiap saat ke perpustakaan ini. Oke, caranya gimana Bu Nur kalau mau pinjam? Oke, gini ya. Untuk anak-anak apabila ingin pinjam, nanti bila anak-anak sudah masuk akan saya kasih ini ya, Kartu kartu perpustakaan. anggota perpustakaan. Ini beda dengan kartu Pelajar. IPP, kartu pelajar ya, beda. Dan apabila ini kan ada barcode-nya ya, sistem sudah sistem barcode. Nah, ini Canggih gini ya, ya. banget. Jadi anak-anak harus menempelkan barcode-nya ke sini. Nah, kalau sudah keluar gambar anak gini berarti anak-anak sudah masuk ke dalam peminjaman. Setelah itu anak-anak bisa mencari buku-buku apapun yang anak-anak inginkan. Oke, Bu Nur, tadi kan saya dengar Bu Nur cerita kalau perpustakaan kita itu menang lomba literasi. Iya. Boleh cerita sedikit literasi Oke. gimana maksudnya? Sekolahan kita ini literasinya insya Allah sangat bagus ya, sangat bagus. Buktinya kita sudah menciptakan 4 karya buku siswa. Wow, Banyak ya. siswa. Iya, dan ini semua murni karya siswa semuanya. Oke. Jadi setiap 2 tahun sekali itu sekolah kita diwajibkan untuk anak-anak membuat 1 karya buku. Dan tentunya sebelum buku-buku karya siswa ini diterbitkan, ada tahapan-tahapan yaitu tentang anak-anak dilatih. Oh, dibimbing Iya, sama guru. mulai gitu. tahun 2016 kita sudah ada bimbingan baik itu workshop maupun pelatihan-pelatihan yang mana anak-anak ditempa supaya bisa untuk
menelurkan Menciptakan karya. dan menciptakan karya buku ini. Oke, boleh saya cek satu Ya, aja, Bu? silakan. Ini yang terakhir kayaknya ya? Itu ya 2020. yang tahun karya tahun 2020. Masih Oke. hangat itu. Oke. Ya. Dan isinya pun juga sangat bagus bagi anak-anak. Iya, ini saya lihat kayak ada cerita bahasa Indonesianya, terus ada bahasa Iya. Inggrisnya, terus Iya. kayak ada semacam ilustrasinya. Ada gambarnya itu. Heeh. Berarti ini karya hebat, Bu Rizkes. Iya. Ada writer, penulis, Betul. translator, penerjemah bahasa Iya. Inggris, dan ada ilustrator Iya. mengilustrasikan hal. Dan tentunya nanti Bu, anak-anak yang masih baru akan masuk ke sekolah kita, anak-anak bisa menelurkan buku seperti ini apabila Oke, anak-anak oke. berminat itu. Siapapun bisa. Oke. Jadi Jadi buat enggak- itu ya sekalian semua siapapun yang mau namanya tulis di buku seperti ini bisa besok ya bener ya. Iya. Bu Nur akan mewadahi semua talenta kalian. Oke. Oke. Jadi anak-anak yang pinter membuat puisi, pinter membuat drama, pinter mengarang, ataupun juga pinter apa saja itu nanti bisa dituangkan dalam buku ini. Oke. Terima kasih, Bu Terima Nur. kasih banyak Bu Nur Sama-sama. atas waktunya. Ya, Kita sama-sama. pamit dulu. Mungkin anak kita udah kenalan sama Bu Nurjana, kita mau lanjut ke ruang BK. Iya. Ikuti ya. Di sini ada apa saja di sana? Ikuti terus kita. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak, sekarang kita sudah sampai di kantor PK. Oke. Untuk yang baru pertama kita akan ketemu sama Guru Savana. Say hello dulu Bu Ana. Hai. Bu Ana ini beliau adalah guru BK kelas 7. Bagi kalian besok yang punya masalah bisa curhat langsung ke Bu Ana. Oke, selanjutnya ke guru BK Kelas 8 ketemu sama Bu. Oh, Bu Inesnya di sana. Halo Bu Ines. Nah, ini kita mau kenalin nih sama siswa baru guru-guru. Nah, ini guru BK kelas 8. Selain menjabat sebagai guru BK, beliau juga menjadi guru UKS. Dibuka maskernya dong Bu Ines, mereka pengen tahu. Ini tuh UKS Bu Ines, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang UKS? Oke. Tempatnya. Jadi kalau ada anak-anak sakit bisa kalau ada langsung anak sini ya, sakit di sini. menemui Bu Terus Ines. kalau misalnya memang Aha. agak parah, biasanya kita rujuk ke puskesmas Puskesmas, terdekat. oke. Tapi ingat, karena ini masa pandemi, jadi ketika kamu udah ngerasa panas, udah ngerasa gak enak badan, lebih baik nggak usah ke sekolah. Oke, mungkin bisa sama sedikit tentang kita kan sedang di masa pandemi untuk jaga kesehatan kayak gimana? Iya, tetap pesan buat anak-anak Aha. aja, buat di rumah jangan lupa cuci tangan ya. Oke, cuci tangan terus ya. Terima kasih Miss Ines. Assalamualaikum. Oke, kita udah kenal sama guru BK kelas 7 sama Dan guru kelas BK kelas 8. 8. Sekarang kita mau lanjut ke Ikuti aja, nanti Ikuti mereka aja. tahu. Oke. Makasih Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Oke anak-anak, sekarang kita sudah ada di Sipmat. Kita masuk dulu untuk langsung tahu lebih jelas gimana Tentang omset Mart. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bisa dilihat ini suasana omset Mart kita. Oke. ya. Lengkap ya. Oke, untuk pertama Bu Rizka saya Kita mau kenalan kenalan dulu dulu. ya sama Bu Novi. Halo Bu Novi. Selanjutnya ada Pak Yazid. Oke, dan ada lagi Bu Dian. Nah, Bu Dian, kita mau nanya-nanya dikit ya. Di MSET Mart ini nyediain apa aja sih? Di M-Segment ini cukup lengkap. Mhm. Kita menyediakan semua ATK buat peserta didik. Oke. Di sini juga ada fotokopi, mesin laminating, ada juga untuk print buat anak-anak biasanya kalau mengerjakan tugas. Di sini juga ada snack, berbagai macam minuman, ada es krim juga. Oh, lengkap banget Bu Lengkap Rizka. sekali. Terus bagaimana dengan kebutuhannya anak-anak, misalnya seragam atau dan lain sebagainya? Atributnya. Di sini juga menyediakan semua kebutuhan Oh, gitu. murid-murid, anak-anak, atribut termasuk seragam, LKS juga ada. Oh, oke, lengkap Ya, banget. nanti semua. LKS-nya dari Dari Hmm. lagi ya. Itu kan kalau untuk kebutuhan peserta didik gedung 1. Kalau kebutuhan anak peserta didik gedung 2-nya gimana? Oh, di sana juga ada. Di sini kan M-Sitmat gedung 1. Di sana Oke. juga ada M-Sitmat gedung 2. Oh, gitu. jadi gitu ya. Jadi ada dua set Fasilitasnya juga sama ya? Sama. Sama. Oke. Oke, berarti
Nanti anak-anak, nanti kalau kalian di sini nggak usah khawatir kekurangan jajan. Di sini sudah lengkap, ada semuanya kalian butuhkan ada di sini. Pensil habis tinggal ke sini beli. Mungkin gitu aja ya. Kita mau lanjut yang lainnya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Oke anak-anak kita lanjut ya. Ikuti terus. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita mau nunjukin kalian, kenalin kalian sama bagian tata usaha. Yang pertama mau kenalin sama Pak Raffi. Halo Pak Raffi. Nah, Pak Raffi ini selain sebagai staf tata usaha, beliau juga besok bakal menjadi Pembina pramuka. Itu asal wajib ya Pak? Ekstra wajib di sini ya. Selanjutnya Siapa? Selanjutnya ada Bu Hafso. Halo. Bu Hafso ini terkenal guru yang paling ramah ke anak-anak. Jadi Ya, kalian kalau nanti terus ada urusan administrasi dan lainnya biasanya berhubungan dengan Bu Hafso. Surat menyurat, pokoknya hubungannya dengan kertas itu di Bu Hafso. Yang terakhir kita kenal sama siapa Bu? Kepala TU-nya Bu Iis. Halo. Ya, ini semuanya yang ada di kantor tata TU, usaha. Tata Usaha. Jadi besok kalau kalian mau urusan administrasi, bayar SPP, hubungannya dengan ya gitulah, pokoknya Langsung di ke sini sini. aja. langsung ke sini. Iya benar. Nah, itu aja ya kita kenal di TU. Pamitan Kita dulu lanjut. kita. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Oke anak-anak, sekarang kita mau ke laboratorium IPA. Jadi besok kalau kalian ada eksperimen, cobaan, itu tepatnya di lab IPA. Langsung aja ya. Kita langsung naik ke Lantai 2. Terus ke Oke, ini ruangan lab IPA. Oh ya, di lantai 2 selain lab IPA juga ini ada kelas. Lantai 2 kelas-kelas ada untuk kelas 7 dan sebagai kelas 8. dan ada juga lantai 3 kelas Lantai 3 itu nanti kelas 8-nya. Oke, kita langsung masuk ke dalam sama kepala laboratorium. Assalamualaikum. Nana, kenalin, ini namanya Bu Hidayatul Ilmiah atau biasa dipanggil dengan Bu Iwi. Beliau mengajar IPA kelas 8 sekaligus rangkap jabatan sebagai kepala laboratorium IPA. Kita mau tanya-tanya sedikit Bu ini. Mungkin bisa dijelaskan tentang lab IPA ini? Ya, lab IPA ini sebenarnya tidak berbeda dengan kelas. Ada satu tempat untuk kelas belajar mengajar juga. Cuma di sini ada kegiatan seperti eksperimen secara ilmiah. Nah, ini juga fungsinya untuk membimbing siswa supaya berani untuk bisa melakukan eksperimen secara ilmiah, juga memupuk rasa ingin tahu sebagai sikap modal ilmiah juga, sehingga juga membimbing siswa untuk bersikap lebih terampil dalam menggunakan alat-alat ekspresi. Dari situ kan ada bisa bekerja kelompok, juga menunjukkan rasa sikap yang menjawab. Nah, bekerja lebih bersikap ilmiah. Itu adalah juga merupakan proses belajar mengajar siswa untuk lebih kreatif atau lebih bertanggung jawab, berani untuk mengembangkan semua dari penelitian yang dia lakukan. Ya, jadi anak-anak di lab IPA ini dilatih untuk bisa lebih berani, kreatif juga. Lebih terampil, Nanti ada jadwalnya juga Bu ya? jadwal diatur. Tidak akan jadi untuk kelas tidak akan jadi situ. Terus praktek yang pernah dilakukan yang membuat anak paling seru menurut Bu ini apa? Praktek paling seru itu kalau kelas 8 yang saya tahu itu uji makanan. Itu kan Uji makanan. Uji makanan anak paling seneng itu. Kalau kelas uji saya lihat itu prakteknya itu uji asam basa juga suka. Karena di bawah juga makanan juga. Oke, kayaknya itu aja bisa. Soalnya kan kita juga mau ke ruangan BK. Oke. Terima kasih Bu Ini atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita lanjut ke Ruang BK bimbingan konseling, tempat anak-anak curhat. Oke. Soalnya setiap saya ke sana pasti ada anak Ada curhat-curhat.
sekarang kita jumpa lagi sama Bu Ana. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya tentang peraturan MTS Maharipto Mukti. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Ana? Ya, terima kasih Bu Nisa dan Bu Rizke. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib yang ada di MTS Maharipto Mukti. Menurut tahun ini adalah tahun yang sangat spesial. Kenapa? Karena di sini mempunyai 2 tata tertib yang berbeda dari tahun yang kemarin. Yang pertama yaitu tata tertib di waktu normal dan yang kedua adalah tata tertib di waktu pandemi COVID-19. Oke, jadi sementara ini kita pakai yang peraturan yang pandemi COVID ini ya. Nanti kalian bisa lihat di tayangan selanjutnya. Mungkin bisa dibacakan sedikit Bu Ana. Biasanya kebanyakan anak-anak melanggar itu di bagian yang mana? Oh, ini anak-anak yang sering melanggar adalah tidak mengerjakan rumah atau tugas selama daring. Oh gitu. Terus itu Bu Ana, ketika anak-anak melakukan pelanggaran, itu bagaimana? Sanksi apa yang diberikan atau apa dari madrasah? Di sini sanksinya jika tidak mengerjakan tugas, maka peserta akan dipanggil ke madrasah dan dikasih poin 5. Oh gitu. Jadi setiap anak-anak melakukan pelanggaran itu ada poinnya ya. Oh gitu. Nanti lebih jelas bisa ditanyakan Bu Ana ya. Oke. Terus bagaimana dengan ketika anak-anak itu sudah sering kali melakukan pelanggaran, itu bagaimana Bu Ana? Oh, ini di sini ada tingkat poinnya. Oh gitu. Jadi diakumulasi gitu ya. Untuk anak-anak yang sudah mencapai 20 poin, maka akan kita kasih peringatan dulu Bu. Yang kedua yaitu jika anak sudah mencapai 40, maka orang tua akan dipanggil dan mendapatkan surat peringatan ke-1. Untuk yang 60 poin diingatkan lagi. Karena kan masih melanjutkan itu ya diperingatkan lagi. Setelah diperingatkan nanti poinnya menambah terus 80, maka akan mendapatkan surat peringatan yang kedua. Orang tua juga dipanggil, nanti suratnya akan ditandatangani kepala sekolah. Jadi orang tua juga membuat surat pernyataan. Ya. Nanti kalau masih tetap melakukan pelanggaran lagi sampai poinnya 100, kita akan mengembalikan peserta didik itu kepada orang tua. Terus itu Bu Ana, bagaimana ketika anak-anak itu sudah bermasalah? Tentunya kan dari sekolahan, terutama dari BK itu kan ada penanganan. Itu bagaimana? Misalnya anak terlalu nakal atau bagaimana itu? Ya nanti anak-anak kita panggil ke BK. Begitu. Dan dikasih pengarahan-pengarahan. Jadi sharing dari hati ke hati ya, gitu ya. Oke. Kayaknya itu cukup Rizke, udah cukup tahu kita tentang peraturan sekolah. Nanti lebih jelasnya ada di tayangan ya. Kita mau lanjutkan dulu ya Bu Ana. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Assalamualaikum. Anak-anak, sekian kita di penjelasan tentang tata tertib sekolah. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ikuti terus ya. Ya anak-anak, sekarang kita bersama Wakil Kepala Madrasah Bagian Kurikulum Bu Cici. Nah, kita mau nanya-nanya tentang proses pembelajaran di MTS Bu Cici. Bisa dijelaskan sedikit? Ya. Pembelajaran di MTS Maharipto Mukti itu dilakukan pada hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, waktunya pada hari Senin sampai hari Kamis itu mulai pukul 6.50 sampai 14.30. Nah, untuk hari Jumat lebih diawali yaitu pukul 6.30 sampai pukul 10.50. Pada hari Sabtu itu waktunya lebih singkat, mulai pukul 6.50 sampai pukul 10.30. Nah, setelah itu anak-anak mengikuti kegiatan ekstra. Itu kalau yang masa normal ya. Kalau di masa pandemi ini kan sudah berlangsung beberapa bulan, itu bagaimana pembelajarannya? Nah, untuk pembelajaran masa daring, anak-anak mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru melalui via WhatsApp tadi. Anak-anak menjawab tugas yang sudah diberikan melalui WhatsApp. Ada yang langsung ke guru masing-masing. Ada lagi bentuk lagi yaitu
dengan membuat video YouTube. Guru membuat video pembelajaran, diupload ke YouTube, anak-anak bisa mengikuti. Di akhir nanti ada tugas yang diberikan oleh guru tersebut, anak-anak mengerjakan dari rumah, dikirim lagi melalui grup via WhatsApp. Nah, untuk kegiatan asesmen atau penilaian yang pengetahuan itu dengan menggunakan Google Form. Oh baik, kayaknya sudah cukup jelas. Sedikit penjelasan dari Bu Cici. Sekarang kita mau lanjut ke bagian kesiswaan. Nah, terima kasih Bu Cici atas waktunya. Assalamualaikum. Yuk kita lanjut ke Bapak Usman Hakim, Wakil Kepala Madrasah Bagian Kesiswaan. Ya, monggo silakan. Oke, Pak Luki. Oke, langsung aja Bu Nisa. Kita mau tanya tentang ekstra yang ada di MTS Maristum Mukti. Oke, ekstra kurikuler yang ada di MTS Maristum Mukti ini ada 7. Yang pertama pramuka, yang kedua pecinta alam atau sering disebut pamtasi, pecinta alam MTS Maristum Mukti. Yang ketiga ada ekstra futsal. Yang keempat ada ekstra pencak silat. Yang kelima ada ekstra hadra al-banjari. Yang keenam ekstra band, dan yang ketujuh ekstra kiroah. Oke, dari semua ekstra itu kira-kira yang paling diminati sama anak-anak itu apa, Pak? Yang paling diminati untuk saat ini tentunya futsal dan band-bandan. Ya, jadi apalagi kemarin futsal kita tahun 2019 itu berhasil juara 1 tingkat kabupaten waktu Aksioma itu, dan kita mewakili Kabupaten Gresik di tingkat provinsi. Pak, itu kalau ekstra yang bisa menampung anak yang pinter sains, pinter matematika, itu gimana? Oh iya, kita ada. Itu ada program namanya Pembinaan Olimpiade. Iya, jadi di situ anak-anak yang punya bakat di bidang matematika, IPA itu ditampung di situ, kita berikan latihan kontinu pembinaan. Ya, jadi ada terjadwal secara baik. Juga ada program tahfidz di MTS kita ini, jadi anak-anak yang pengen belajar jadi hufad nanti bisa kita akomodasi di MTS ini. Oke. Selain ekstra, apalagi kegiatan yang dilakukan siswa di sini yang berhubungan dengan kesiswaan? Oh, banyak. Yang pertama ada studi wisata. Itu biasanya kita laksanakan di kelas 8. Itu berpindah-pindah. Setahun ini misalnya tahun ini di Bali, kemudian tahun berikutnya di Jogja, tahun berikutnya di Bali lagi biar tidak bosan anak-anak. Itu. Yang kedua ada LDKS. LDKS ini latihan dasar kepemimpinan siswa. Kalau di sekolah lain namanya OSIS, di madrasah ini namanya IPNU IPPNU. Jadi LDKS ini berupa outbound. Kita outbound di luar daerah, biasanya di daerah Malang, di daerah Pacet, ya seru. Kemudian yang ketiga ada peringatan Hari Besar Nasional. Itu peringatan Hari Besar Nasional itu ada misalnya ini 17 Agustus, Hari Kartini dan sebagainya. Juga ada peringatan Hari Besar Agama Islam. Contohnya ada Maulid Nabi, Hari Santri, kemudian ada 1 Muharram dan sebagainya. Itu semuanya kegiatan kesiswaan itu di backup penuh oleh anak-anak OSIS atau IPNU IPPNU yang ada di sini. Oke, kayaknya cukup Rizka. Terima kasih Pak Luki atas penjelasannya. Mohon maaf. Terima kasih juga. Salam. Selanjutnya kita beranjak ke mejanya Pak Faisal, bagian sarana dan prasarana. Oke anak-anak, sekarang kita mau lanjut tanya-tanya sama Bapak Wakil Kepala Madrasah bagian sarana dan prasarana, Pak Fai. Oke Pak Fai, ini anak-anak pengen tahu nih, apa aja sih sarana prasarana yang menunjang pembelajaran di MTS ini? Oh ya, di MTS Maristum Mukti ini kelasnya sudah digital semuanya, Bu. Jadi dimulai dari LCD proyektor, ada juga yang pakai TV LED yang besar, dan juga ditunjang oleh 2 AC yang sangat-sangat dingin, kemudian ditambah lagi oleh kipas yang besar sehingga
membuat suasana belajar ini menjadi sejuk, nyaman dan nyaman di hati. Oke. Apalagi Bu? Terus tentang ruangannya Pak, di sekolah ini ada berapa ruangan? Per tingkatan itu kita buat satu tingkatan itu 15. Jadi di sini totalnya ada 15 ruang kegiatan belajar mengajar. Di gedung 1, gedung 2 Gedung 1 dan gedung 2. Cuma di sini di gedung 1 ini kita fokuskan untuk kelas 7 dan kelas 8 dan juga nanti kalau kelas 9-nya kita tempatkan di gedung 2. Jadi gedung 2 ini mohon maaf, jadi agak sedikit kurang jadi memang ini proses pembangunan. Jadi masih proses ya Pak. Iya, jadi ya mohon doanya semoga tahun depan bisa bangun dan mungkin adik-adik baru besok sudah bisa menempati gedung yang baru. Oke Pak, di tengah pandemi ini pasti ada beberapa perubahan antara yang normal dan era yang sekarang. Terus persiapannya sekolah ini bagaimana Pak? Iya, untuk persiapan sekolah kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari mulai pertama nanti seketika siswa masuk itu sudah dicek suhu tubuhnya oleh Pak Sapam. Jadi dilihat suhu tubuhnya, kalau dia memang kondisi dingin ya diperbolehkan masuk ke sekolah. Kalau memang kondisinya panas ya mungkin disuruh istirahat di rumah saja dulu. Nah, setelah dicek suhu badan kemudian masuk, diupayakan untuk selalu mencuci tangannya. Nah, jadi kita siapkan wastafel 3 di gedung 1, kemudian di gedung 2 juga ada 1, dan di tiap kelas itu sudah kita siapkan hand sanitizer. Nanti tinggal, jadi kalaupun di atas mungkin nanti anak-anak malas turun ya tinggal pakai hand sanitizer itu aja gitu. Jadi nggak usah khawatir meskipun datang ke sekolah. Jadi aman. Terus kita juga punya rencana 1 minggu sekali kita semprot disinfeksi di area sekolah sini ataupun di gedung 2. Pokoknya ini program setiap 1 minggu sekali seperti itu. Jadi insya Allah aman gitu sih. Baik. Oke, terima kasih ya, Pak atas penjelasannya. Barangkali ada yang ditambahkan ke anak-anak? Cukup. Oke, kita lanjut ke bagian humas. Kita pamitan dulu sama Pak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Mengganggu waktunya sebentar. Ya, ngobrol. Mau tanya saya sedikit Pak, ini sama siswa baru kita via online. Mau tanya-tanya tentang apa ya, kegiatan sosial yang dilaksanakan di madrasah ini. Untuk kegiatan sosial bagi siswa-siswa di sini mengenai beasiswa untuk peserta didik yang berprestasi. Dari situ, jadi semua anak yang berprestasi nanti akan kami ajukan beasiswa dari madrasah. Lalu yang kedua itu untuk anak yatim. Anak yatim ya. Dan untuk anak yatim semua biaya SPP dan yang lainnya itu gratis. Bentar Pak. Anak yatim gratis. Wow. Hanya waktu pendaftaran masuk saja. Jadi untuk mengenai SPP, seragam, LKS dan yang lain itu gratis untuk anak yatim. Barokallah untuk sekolahan kita. Gitu. Jadi untuk lalu yang ketiga seperti ada program pemerintah, ada PIP nanti dari siswa barangkali punya kartu PIP atau kartu KIS itu bisa diajukan kepada kami. Nanti kami juga akan mengajukan kepada dinas. Dan selanjutnya program kepada masyarakat umum kepada kita adalah Risko. Risko itu adalah rumah zakat, infak dan sodako. Jadi dari situ kami ini menerima dari para muzaki, orang-orang yang berzakat atau beramal, berinfak, lalu akan kami bagikan kepada mustahik, orang yang menerima. Jadi begitu. Dan alhamdulillah sudah lama lembaga kami itu dipercaya oleh Basnas Kabupaten Gresik sebagai satu-satunya lembaga sekolah yang dipercaya atau UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi satu-satunya yang di Gresik ini sekolah kita ya Pak ya. Berarti ini sudah legal Pak ya? Iya, secara legal dari pemerintahan kami dipercaya untuk menyalurkan zakat tersebut. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, atas waktunya. Kita mau
pamit dulu. Oke, dan mau lanjut kenalan sama guru-guru. Mereka udah pengen tahu soalnya Bu Rizka. Dari tadi, ay mana sih gurunya ini? Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Ikutin terus ya. Oke, Bu Rizka, tadi kita kan udah ngelilingi semua gedung 1. Sekarang kita mau ke gedung 2. Kebetulan MTS kita itu punya 2 gedung, gedung 1 sama gedung 2. Oh gitu. Kalau di gedung 2 itu buat siapa? Di tempat di kelas 9, Bu Rizka. Jadi gedung nanti 1, anak-anak yang kelas 9 menempati gedung 2. kalau gedung 1 ini ditempati kelas 7 dan kelas 8. Jadi kalian nanti kalau kelas 9 gedungnya sudah pindah lagi, pindah ke gedung yang kedua. Oke? Pengen tahu apa aja yang ada di gedung 2? Stay tune sama kami di sini. Oke? Kita hotel di sana. Ayo, Bu Rizka. Oh iya, ini satpam kita Pak Sanusi. Jadi besok kalau kalian mau minta bantuan menyeberang jalan, boleh kan Pak? Boleh, ya? boleh, Oke. boleh. Ini Pak Sanusi. Say hi dulu Bapak. Ya. Kita mau Ayo duduk kita dulu ya Pak. Ya. Ya. Pak. Oke anak-anak, sekarang kita mulai perjalanan di gedung 2. Ini arahnya kalau kalian rumahnya dari Kedanyan atau dari arah Makam Sunan Giri, dari gedung 1 itu lurus aja. Nanti patokannya ada Indomaret. Kalau Indomaret itu nanti belok kanan. Ya. Sedang kalian kalau di rumahnya dari arah Kepumas itu lurus aja. Kalau ke gedung 1 berarti lurus aja terus sampai ketemu sama klinik Dr. Ainul Yakin. Oke, ada gang kecil, tinggal Ada masuk gang aja. kecil itu masuk aja. Kalau ke gang, pokoknya patokannya di sini. Ini ada Indomaret, berarti ini siap-siap untuk ke gedung 2. Gedung 2. Iya. Jadi patokan gedung 2 MTS Ma'arif itu ada Indomaret Zungti ya. Kalian dulu aja. Bukan gedung 2 aja Bu Nisa. Nanti di situ juga Oke. ada gang untuk masuk ke gedung 1. Oh, ada juga. Ada juga untuk biasanya ini untuk pejalan kaki. Oh, gitu. Untuk pejalan kaki yang arah dari Sawo, dari Pulau Matong itu bisa lewat gang. Oh, Ada tulisannya Gang Pendidikan. Ya, Kita lihat aja ya nanti ya. Gang Pendidikan. Oh, ini bukan? Sana, Oh, sana. di sana. Jadi buat kalian yang naik motor itu disarankan jangan lewat sini, soalnya naik lebih baik naik lewat yang Jalan raya itu, aja. jalan raya aja. Kalau sini lebih mudah untuk berjalan kaki, ada tulisan Yayasan Ma'arif situ. Oke. Ini nanti masuk naik ke atas. Oh iya, ada tulisan Gang Pendidikan Jalan Sunan Giri Gang 13E. Iya. Iya, gedung 2 ini sebenarnya belum selesai ya. Ini masih proses pembangunan. Jadi kita doakan aja semoga cepat selesai. Ini pertigaan, ini ada Kelurahan Sidomukti. Pertigaan nanti belok kiri. Di depan situ sudah kelihatan Bu Nisa. Oke. Ada pagar yang warna Gerbang ya. gerbang warna kuning itu kuning hijau. Kita masuk ke situ. Nah, ini dia. Selamat datang di Gedung 2 MTS Ma'arif Sidomukti. Yuk kita lihat yang ada di sini.
kantor guru gedung 2. Sekarang kita mau kenalan sama wali kelas 9, guru-guru yang ngajar, sama guru BK-nya. Untuk pertama, Langsung aja di kelas 9U, wali kelas 9U. siapa ya? Saya. Oh, Rizky sendiri. Saya sendiri, Wali Rizka Agustin. Saya selain guru kelas 9U, guru SPK kelas 9 dan kelas 8. Oke. Lanjut Bu Nisa. Selanjutnya Kedua. ada wali kelas 1, wali kelas 91. Ini ada Pak Wiyadi. Pak Wiyadi juga ngajar di PS ya Pak ya? Ya. Oke, saya hello Pak. Halo, wali kelas 91. Selanjutnya Bu Rizka. Selanjutnya ada Pak Arif. Pak Arif ini mengajar matematika kelas 9, beliau juga wali kelas 92. Next, bangku yang keempat ada Bentar Pak, buka maskernya, mereka kan belum tahu. Oh iya. Pak Arif gimana? Hai. Ya. Besok yang pintar matematika olimpiadenya bisa dibimbing sama Pak Arif besok. Lanjut, bangku yang keempat ada siapa Bu Nisa? Ada Pak Ali Mafrus, beliau wali kelas 93 juga mengajar novel apa Pak? Vicky Vicky. dan Dis Tudis juga. 9394. Bangku yang terakhir Lagi ngapain Pak Farid? Lo. ada Bapak Farid. Beliau wali kelas 94 dan mengajar SKI kelas 9. Oke. Lanjut ke guru-guru. Di depan Bu Nisa ini siapa? Bu Inaya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak manggilnya Miss Inaya. Oh, iya. Guru bahasa Inggris. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 9. Sembilan U, ya semuanya. Iya, sembilan U, 1, 2, 3. Iya, seluruh kelas 9. Selanjutnya kita ketemu sama Bapak Halim. Ya ini guru dari seberang. Dari seberang Jauh. Seberang kecamatan. Pulau. Kecamatannya. Oke, ini ada Pak Halim. Beliau ngajar mata pelajaran bahasa Arab juga dari kelas 9. Di sebelahnya Pak Halim, kita ketemu sama Bapak Ajib Sayuti. Beliau Mengajar mata pelajaran Aswaja. Aswaja kelas Kelas 9. 9. Selain beliau sebagai guru, beliau juga berkedudukan sebagai Kepala desa. Kepala desa mana Bapak? Kelamanan. Oh, Halo, assalamualaikum. Kalian pasti ketemu, pasti tahu dengan Pak Ajib. Selanjutnya guru senior kita, Masya Allah, ada Bu Zuro. Bu Zuro. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau mengajar Mata pelajaran Al-Quran hadis kelas 9U 1 dan 3. Oh iya. Ini Bu Zuro. Besok kalian kelas 9 ketemu sama Bu Zuro. Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya ada Bu Masni. Bu Masni ini guru saya juga. Jadi beliau berdua, banyak sih di sini banyak guru senior. Ada Bu Masni, ada Bu Zuro, Pak Aji, Pak Wiyadi, itu semua guru saya juga. Nah ini Bu Masni beliau mengajar bahasa Arab ya Bu. Iya. Bahasa Arab kelas 9U sampai 4. Oke. 9U 1 2. Sampai 2. Ini Masih menyapa anak-anak. Anak-anak, nanti kalian ketemu dengan saya, insya Allah. Selanjutnya untuk kelas guru 9. BK, buat kalian yang suka galau, ini tempatnya. Bisa curhat besok, Bisa dilihat, masalah apapun bisa diatasi sama Bu El. Insya Allah. Perkenalkan, Bu Eli. Assalamualaikum, saya Bu Eli, guru BK kelas 9. Oke, nanti sama Bu Eli kita ada sesi sharing juga. Nanti ditunggu ya, ada sesi
Data dulu Mas Haris. Nah, ini Mas Haris. Oke. Terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum. Kita lanjut ya ke gedung Kita 1 lanjut ya? ke gedung 1. Oke. Saya lewat sana aja. Oke. Oke, kita sudah kembali lagi ke gedung 1. Setelah tadi kita berkeliling di gedung 1, di gedung 2, mengenalkan kalian kepada gurunya dan semuanya yang berhubungan dengan Madrasah Sanawiyah Ma'arif Sudomukti. Sekarang waktunya kita untuk undur diri. Bu Rizka. Kan kita mau kasih tugas dulu. Oh, tugas ya. Oke, siap. Apa Bu Nisa tugasnya? Tugasnya ini tugas wajib ya. Tugas wajib berarti semua harus mengerjakan. Tugasnya adalah kalian membuat video kesanggupan mengikuti Matsama Daring 2020 MTS Ma'arif Sudomukti. Seperti apa Bu Nisa? Nanti kita kasih contoh, tapi betul. sebelumnya saya jelaskan dulu. Tugasnya ini, kalian setelah buat video, kalian harus menguploadnya di Instagram kalian. Saya nggak punya Instagram, punya kakak kalian. Kakak saya nggak punya adik kalian. Pokoknya tetangganya ya, boleh. terserah. Nah itu, kalian kalau udah mengupload di Instagram, kalian harus mengetag Instagram official kita. Di mana Bu Nisa? Ada di bawah. Nanti saya tulisin. Alamatnya ada di sini ya. Terus harus dibuat hashtag juga. Oke. Nanti saya tulisin juga. Nanti kita kasih contoh ya. Contohnya langsung aja biar mereka nggak bingung Itu kayaknya. video Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismaruddin. Saya dari MI Ma'arif Sudomukti. Saya siap mengikuti Matsama Daring MTS Ma'arif Sudomukti tahun 2020. MTS Ma'arif Sudomukti unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rokibe dari SD Karangturi, siap mengikuti Matsama Daring MTS Ma'arif Sudomukti tahun 2020. MTS Ma'arif Sudomukti unggul dalam prestasi. Nah, tugasnya sudah dikasih tahu Bu Nisa, sudah dikasih contoh. Benar. Sekarang waktunya kita berdua untuk undur diri. No. Apalagi Bu Nisa? Giveaway, kita mau kasih giveaway. Oh iya. Ini yang ditunggu-tunggu anak-anak ini. Oke, jadi ini Matsama juga ada giveaway-nya juga. Oke, apa itu Bu Nisa? Bagaimana? Ini untuk kalian-kalian yang suka dancing, suka menyanyi atau apapun lah, ini akan mengeksplor kemampuan kalian. Anak-anak sekarang kan suka main TikTok, main Likee atau semacam itulah. Nah, kita mau mewadahi mereka. Terus bagaimana caranya? Caranya kalian buat video mengenai MTS kita, apapun ya. Tapi syaratnya kalian harus buat videonya dengan sopan. Kalau perempuan harus berkerudung tentunya. Nanti kita kasih contoh, pokoknya tentang MTS Ma'arif Sudomukti. Sama, kalian harus mengetag juga di Instagram official kita, ada hashtag khusus juga. Nanti kalian perhatikan, ada di bawah, kita kasih keterangan. Langsung aja kita kasih contoh ya. Tapi ini bosku, video nanti ini kita tidak membatasi harus kayak gini, harus sama seperti ini, enggak. Berarti ini terserah kalian yang bisa lebih dari contoh itu. Bisa banget Bu Nisa. Kayaknya mereka bisa lebih baik dari itu. Kenapa kalian harus lebih baik? Karena 3 terbaik akan mendapatkan hadiah voucher pulsa 50.000. Siapa yang nggak mau? Saya tekankan lagi, mau dong. 3 orang terbaik akan mendapatkan voucher pulsa masing-masing 50.000. Langsung aja contohnya. Ini dia contoh videonya. Mau bikin apa leh, mau bagaimana leh, beta pembelis mahal kakak setengah mati. Kakak sujaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nora pembelis mahal kakak. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan raga Tuhan terbakar, begitu besar api. Kayaknya semuanya sudah. Apa ada yang kurang lagi Bu Nisa? Saya mau menyimpan energi buat besok. Sudah Berarti kayaknya. hari ini kita akhiri.
mau menyimpan energi kita untuk besok, sebelumnya kita doa dulu. Kita doa dulu. Ini doa yang biasa dibaca anak-anak waktu pulang sekolah. Sekolah selesai pelajaran. Oke. Bismillah. Sebelumnya terima kasih dulu sama Oh, anak-anak iya. ya. Sampai jumpa lagi besok di kesempatannya Di Matsama hari kedua. Oke, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di Matsama hari kedua. Bye. Bye bye.